tugas anestesi bedah jantung dalam operasi bedah jantung terbuka itu sebenarnya prinsipnya sama saja dengan dokter anestesi lainnya. Memberi kenyamanan buat pasien, terutama sejak awal kita memberi kenyamanan agar pasien bisa menjalani operasi yang beresiko buat dia dengan baik. Yang kedua, saya memfasilitasi serta membantu dokter bedah agar tujuan kesembuhan pasien tercapai. Yang membedakan utama itu adalah adanya mesin pintas jantung. Dalam anestesi yang lainnya kita tugasnya mirip sebenarnya, memfasilitasi agar operasi berjalan dengan lancar. Tapi dalam anestesi kekhususan dengan bedah jantung itu adanya mesin pintas jantung paru itu yang seperti ada bantuan lain buat kita dalam menyelesaikan operasinya dengan baik, termasuk membantu dokter bedah dalam mengerjakan jantungnya itu sendiri, dan mesin itu mengambil alih tanda-tanda vital pasien serta kecukupan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Proses anestesinya, pertama bedah jantung terbuka kami lakukan dengan anestesi umum. Sebelum menjalani operasi bedah jantung pasien, kita mulai dengan edukasi. Pertama mulai dengan menghentikan obat-obat pengencer darah kurang lebih 3-5 hari sebelumnya. Lalu pada hari hanya sebelum operasi, puasa minimal 6-8 jam sebelum operasi. Lalu pada saat masuk kamar operasi sudah kita temui sebelumnya untuk menenangkan. Kita akan bercerita dengan pasien. Setelah sampai kamar operasi baru kita mulai pembiusan dengan melakukan pemasangan alat-alat yang khusus dalam operasi bedah jantung terbuka. CABG adalah kependekan dari coronary artery bypass grafting. Adalah tindakan kedokteran yang dilakukan dokter bedah jantung untuk mengatasi penyakit jantung koroner. Jantung koroner sendiri adalah penyempitan pembuluh darah koroner. Ada 3 caranya, yaitu dengan obat-obatan, dengan pasang ring, dan yang terakhir adalah dengan pembedahan. Dan tugas saya adalah melakukan pembedahan pintas koroner dengan mengambil sebahagian daripada pembuluh darah di kaki, kemudian diletakkan pada menyeberangi daerah penyumbatan tersebut. Misalnya, kalau di salah satu pembuluh darah di sini ada sumbatan, maka akan dilakukan pintas mulai dari pembuluh darah besar ini atau aorta, dibangun saluran baru melewati daerah yang tersumbat. Dan kita bisa membuat 2, 3, atau 4 buah bypass menggunakan vena atau menggunakan arteri yang ada pada tubuh pasien. Proses CABG merupakan salah satu operasi jantung tertutup. Artinya kita tidak membuka jantung. Kita hanya melakukan operasi pintas pada pembuluh darah koroner yang pembuluh darah tersebut berjalan di permukaan jantung. Tampak pada bagian ini kita bisa melihat adalah gambar-gambar pembuluh darah yang berwarna merah. Ini adalah pembuluh darah koroner. Inilah pembuluh darah yang sering tersumbat dan menimbulkan penyakit jantung koroner. Nah, kemudian kita untuk mengatasi masalah ini, tadi saya sebutkan ada beberapa. Pertama obat-obatan, pemasangan ring, dan ketiga adalah CABG. CABG sendiri seperti kita membangun jalan layang atau jalan pintas untuk memintas daerah yang tersumbat dengan mengambil pembuluh darah, baik itu dari kaki ataupun dari belakang tulang dada, untuk menggantikan atau menambah aliran darah di area yang mengalami penyumbatan, menyambung dari pembuluh darah yang besar yaitu aorta, kemudian disambungkan ke area sesudah penyumbatan di permukaan jantung. Manfaat dari operasi CABG terutama adalah untuk mengatasi
aliran darah yang kurang kepada salah satu area pada jantung. Ketika setelah mendapatkan operasi atau penambahan pembuluh darah pada pembuluh darah koroner melalui operasi bypass, maka area yang tadinya tidak mendapatkan darah akan mendapatkan darah. Hal ini baik bagi jantung, sehingga dari otot yang tadi kurang mendapatkan makanan dan oksigen, setelah selesai operasi bypass, maka area itu akan mendapatkan oksigen dan makanan, sehingga daerah itu akan kembali bekerja dengan baik, di mana tugas utama daripada jantung adalah memompa darah. Sesudah CABG diharapkan pasien mempunyai fungsi jantung yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan fungsinya sebagai manusia, sebagai pekerja, sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai pekerja yang biasa melakukan tindakan-tindakan pekerjaan sehari-hari. Mereka dapat melakukan pekerjaannya atau hidup lebih baik dibandingkan dengan sebelum dioperasi CABG atau bypass ini. Persiapan yang harus dilakukan oleh pasien untuk operasi CABG ada beberapa. Di antaranya adalah seperti tadi dikatakan oleh Dr. Jenny, menghentikan obat-obatan pengencer darah yang sering didapati pasien seperti aspirin, clopidogrel, dan beberapa obat antikoagulan yang biasa juga didapati oleh mereka seperti obat warfarin. Obat-obat ini harus dihentikan karena dapat menyebabkan perdarahan. Kemudian persiapan lain yang perlu dilakukan adalah mengecek secara keseluruhan kesehatan pasien, baik kesehatan umum, paru, gigi, dan penyakit-penyakit penyerta lainnya seperti ginjal. Kalau semua penyakit sudah diperiksa dan dinyatakan bahwa pasien siap untuk operasi, maka baru pasien menjalankan operasi yang sesudah ditentukan bagi pasien tersebut. Setelah operasi bypass, pasien diharapkan dapat mengatur pola hidupnya, hidup menjadi lebih baik, makan teratur, istirahat teratur, bekerja dengan baik, cukup tidur. Di samping itu ada faktor yang sangat berperan untuk keberhasilan dari operasi bypass ini adalah rehabilitasi medik. Rehabilitasi medik mempunyai tugas yang berat mengembalikan fungsi pasien yang di sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik setelah operasi bypass. Tugas ini dilakukan oleh dokter atau tim rehab medik di rumah sakit ini untuk mengembalikan pasien menjadi lebih optimal atau lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Yang mereka lakukan adalah melakukan senam atau olahraga teratur, latihan pernafasan, latihan berjalan, sampai latihan menggunakan alat-alat olahraga lainnya seperti treadmill dan lain-lainnya. Diharapkan setelah melakukan latihan-latihan ini, pasien akan merasa baik dibandingkan dengan sebelum dilakukan operasi bypass dan rehabilitasi medik. Saya Dr. Ismail, ahli bedah jantung dan pembuluh darah, Rumah Sakit Pelni Petamburan, Jakarta. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Terima kasih.